Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kami berharap adik-adik tetap semangat ya, meskipun kita sudah di akhir tahun 2020. Nah adik-adik, kita sudah merayakan Natal, sekolah minggu. Namun tetap di bulan Desember ini kita masih menikmati sukacita Natal. Yuk adik-adik, kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian Bapakku datang kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membawakan kami Tuhan untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kami masih boleh rasakan. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati setiap kakak-kakak yang melayani Engkau pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur di penghujung tahun ini kita masih sehat meskipun masih ada pandemi. Nah adik-adik, siapa di sini yang sudah terima rapor di sekolah? Angkat tangannya.
Kalau kawin bagiin rapot. Nah, terus siapa di sini yang sudah liburan akhir tahun? Wow, kawin juga sudah liburan akhir tahun. Tapi nggak boleh kemana-mana, harus tetap di rumah. Nah, adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita masih mau menikmati sukacita Natal. Kita angkat pujian, kita surga bergema. Ada tepuk tangan ya. Untuk menebus dosa manusia. Iya. Nah, kita sebagai manusia kita harus bersyukur Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Yuk, kita mau memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Tetap kami berdiri, kita mau angkat pujian, hai kota mungil Bethlehem. Bintang di langit jember
kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah libur telah tiba. Karena kakak tahu sebentar lagi adik-adik pasti akan libur panjang dari sekolah. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, puji Tuhan. Sebelum kakak cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau terlebih dahulu kasih ilustrasi cerita buat adik-adik ya. Judulnya adalah Pak Koko dan Keluarganya. Dengerin baik-baik ceritanya ya. Sudah sejak pagi, Pak Koko mondar-mandir di depan rumahnya. Kopi hangat dan pisang goreng hangat buatan istrinya sama sekali nggak disentuh sama Pak Koko. Ia kelihatan sangat gelisah. Bu Koko istrinya heran sekali melihat tingkah laku dari Pak Koko. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi mondar-mandir, tanya Bu Koko. Aku bingung Bu, kenapa aku merasa bosan dengan keadaan kita sekarang? Kata Pak Koko. Bosan? Bu Koko semakin heran dengan jawaban Pak Koko. Kehidupan keluarga Pak Koko selalu membuat iri semua tetangga. Pak Koko punya rumah yang bagus, bersih, anak-anaknya juga rajin, istrinya Pak Koko juga cantik, baik hati. Kemudian Pak Koko punya peternakan, ada kuda, ada kambing, ada bebek, ada ayam juga. Jadi semua tetangga sangat menginginkan kehidupan seperti kehidupannya Pak Koko. Memangnya apa yang kurang dari kehidupan kita, Pak? Tanya Bu Koko. Entahlah, Bu. Aku juga tidak tahu. Kudengar di atas bukit ada seorang pertapa yang dapat memberi nasihat bijak untuk orang yang membutuhkan jalan keluar seperti aku. Jawab Pak Koko. Jadi Bapak akan ke bukit itu? Tanya Bu Koko. Ya, besok Bapak akan ke sana untuk meminta nasihat dari pertapa itu. Esoknya, Pak Koko berangkat dengan membawa bekal yang sudah disiapkan oleh Bu Koko. Pak Koko mendaki dengan penuh semangat. Sesekali ia berhenti untuk makan dan minum bekalnya. Hingga sampailah ia di depan rumah gubuk seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Pasti ini rumah pertapa itu, bisik Pak Koko dalam hatinya. Ia mulai mengetuk pintu rumah gubuk itu. Tok, tok, tok. Kemudian tidak berapa lama, dari balik pintu muncullah seorang laki-laki tua. Wah, mungkin ini si pertapa, kata Pak Koko lagi dalam hatinya. Maaf, Anda yang mengetuk pintu? Tanya si pertapa. Iya betul, saya perkenalkan nama saya Koko. Pak Koko memperkenalkan dirinya. Oh, ada apa Pak Koko? Tanya pertapa itu lagi. Apakah Bapak ini pertapa yang sering diceritakan orang? Pak Koko balik bertanya. Saya memang pertapa di sini, tapi saya tidak tahu apakah ada orang yang bercerita tentang saya. Jawab si pertapa itu. Kalau begitu, tolonglah saya Pak Pertapa. Saya membutuhkan nasihat dari Pak Pertapa, sahut Pak Koko. Pertapa itu kemudian mempersilahkan Pak Koko untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia mendengarkan segala cerita Pak Koko, bagaimana Pak Koko sekarang sedang merasa bosan dengan kehidupannya. Kemudian Pak Koko bertanya, jadi bagaimana Pak Pertapa? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Pertapa bertanya balik. Baiklah Pak Koko, sekarang ternak apa yang Anda miliki?
Kemudian Pak Koko menjawab, oh saya punya ayam, saya punya bebek, saya punya kambing, saya juga punya kuda. Jawab Pak Koko dengan yakin. Nah, sekarang Pak Koko pulanglah. Lalu pindahkan ayam-ayam Pak Koko dari kandangnya ke dalam rumah. Begitu kata si pertapa. Hah? Hanya itu? Pak Koko kaget bukan main. Untuk mengatasi kebosanannya, dia hanya harus memindahkan ayam-ayam dari kandangnya ke dalam rumahnya. Namun si pertapa itu mengangguk-angguk dengan yakin. Akhirnya meskipun masih keheranan, Pak Koko mengikuti saran dari pertapa itu. Kemudian Pak Koko pun pulang ke rumahnya. Bu Koko sebenarnya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Koko memindahkan ayam-ayam ke dalam rumah. Namun Bu Koko hanya diam saja. Ia turut akan perintah dari Pak Koko. Mungkin ada pelajaran penting yang harus diterima Pak Koko dari sang pertapa. Begitu pikirnya Bu Koko. Kemudian benar saja setelah ayam-ayam dipindahkan ke rumah, ayam-ayam itu berlarian ke sana kemari, kemudian bikin rumahnya Pak Koko jadi berantakan. Waduh, Pak Koko jadi stres, jadi semakin pusing. Kemudian Pak Koko akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah pertapa. Pak pertapa, mengapa saya belum merasa nyaman di rumah setelah saya memasukkan ayam-ayam saya ke dalam rumah? Tanya Pak Koko saat bertemu sang pertapa. Kemudian sang pertapa menjawab, apakah Anda masih memiliki ternak lain? Kemudian Pak Koko bilang, oh masih, saya masih punya bebek, saya masih punya ayam, saya masih punya kambing. Ayam tadi udah dimasukin ya adik-adik. Saya masih punya bebek, saya masih punya kambing, saya masih punya kuda, katanya Pak Koko. Kalau begitu sekarang pulanglah, masukkan bebek-bebekmu ke dalam rumahmu. Jadi ayamnya tetap di dalam rumah, sekarang bebeknya masukin. Wah, Pak Koko semakin heran. Kemarin punya ayam di dalam rumah aja udah bikin pusing, sekarang harus masukin bebek. Tapi akhirnya Pak Koko cepat-cepat pulang dan menuruti saran dari pertapa itu. Kemudian benar saja setelah bebeknya dimasukin, bukan ketenangan yang didapat, tapi lagi-lagi semakin bikin stres. Pak Kokonya semakin gak betah di rumah, rumahnya semakin kacau balau. Akhirnya Pak Koko balik lagi ke rumah si pertapa dan bertanya, Pak pertapa, kenapa aku udah masukin ayamku, bebekku, tapi aku gak semakin nyaman di rumah, makin semakin stres. Kemudian pertapanya bilang, wah karena kamu belum masukin lagi hewan kamu ke dalam rumah, yaitu kambing. Coba kamu sekarang pulang, kemudian masukkan kambing ke dalam rumahmu. Akhirnya Pak Koko tetap menuruti saran dari pertapa tadi. Dia pulang dan memasukkan kambingnya ke dalam rumah. Namun kambing-kambingnya malah membuang kotoran di dalam rumahnya, kemudian berlarian ke sana kemari sehingga rumahnya semakin berantakan. Pak Koko nggak tahan lagi, dia kembali lagi ke rumah pertapa itu untuk terakhir kalinya dan dia bertanya sama pertapa. Pertapa, ini rumahku kenapa semakin berantakan? Aku udah turutin saranmu memasukkan kambing. Kemudian pertamanya bilang, masih ada satu hewan lagi yang belum kamu masukin, yaitu kuda. Sekarang kamu pulanglah Pak Koko, masukkan kuda ke dalam rumahmu. Dan akhirnya Pak Koko memasukkan kuda-kuda terakhirnya ke dalam rumah. Dan rumahnya semakin berantakan. Pak Koko udah nggak tahan lagi. Tadi dia berpikir, terakhir kali aku ke rumah pertapa. Tapi dia berpikir lagi, ini aku harus komplain nih, nggak bisa nih. Aku harus kembali lagi ke sana. Ada yang salah dengan nasihat dari pertapa itu, aku harus marahin si pertapanya. Kok nggak ngasih nasihat yang bagus ke aku? Kata Pak Koko dalam hatinya. Akhirnya Pak Koko kembali lagi ke rumah pertapa dan dia komplain. Akhirnya pertapa bilang baik-baik, oke kamu sini duduk sekarang Pak Koko, kita ngobrol ya. Apa yang sekarang Anda rasakan Pak Koko? Kemudian Pak Koko bilang, saya merasa hidup saya menjadi kacau, menjadi tidak nyaman. Oke, kemudian pertapa itu tersenyum dan berkata kepada Pak Koko, baiklah kalau begitu, sekarang pulanglah kamu, kembalikan semua ternak-ternakmu yang dari rumah tadi ke kandangnya. Ya, kemudian kamu duduk sama istrimu. Setelah bersihkan rumah semuanya, kamu duduk sama istrimu dan kalian coba minum teh. Duduk sambil ngobrol sambil minum teh. Udah itu aja saran dari saya. Kemudian Pak Koko akhirnya menuruti kata-kata dari pertapa tadi. Dia pulang, kemudian mereka kembalikan hewan-hewannya ke kandang masing-masing.
Kemudian Pak Koko beserta istrinya membersihkan rumah, dan mereka akhirnya minum teh sambil duduk dan ngobrol. Pada saat itu, Pak Koko tiba-tiba merasakan hidupnya berubah, menjadi lebih bahagia dan lebih tenang, lebih nyaman. Dia bersyukur. Dia akhirnya mendapatkan pelajaran dari pertapa tadi. Jadi sebenarnya pertapa tadi bukanlah orang sakti yang punya kekuatan super untuk membuat orang menjadi bahagia, enggak. Tapi dia punya nasihat yang akhirnya menjadi pelajaran untuk Pak Koko. Oke adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari cerita tadi? Bahwa rumah itu bukanlah tempat untuk memelihara hewan, itu pastinya ya. Karena ketika Pak Koko memasukkan ternaknya ke dalam rumah, rumahnya menjadi kacau dan berantakan. Nah, rumah Pak Koko itu adalah ibaratnya hati kita. Seringkali kita menyimpan segala sesuatu yang harusnya nggak untuk disimpan di dalam hati kita. Seringkali kita menaruh hal-hal di dalam hati kita yang salah, yang harusnya nggak ada di dalam hati kita. Iri hati, kebencian, kebosanan mungkin, kemudian rasa tidak puas, dendam sama orang lain, atau keinginan untuk menang sendiri. Nah, atau mungkin rencana jahat. Kita punya rencana untuk balas dendam sama teman kita punya rencana balas dendam sama kakak kita atau sama adik kita. Itu adalah hal-hal yang harusnya nggak boleh ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita menyimpan dan memelihara yang jahat-jahat tadi di dalam hati kita, pasti yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah kekacauan seperti tadi yang Pak Koko lakukan. Tuhan ingin kita menyimpan sukacita saja di dalam hati kita. Sukacita dan juga kasih sayang, sehingga hati kita akan merasa tenang dan juga nyaman. Nah, kembali ke topik awal, judul dari firman Tuhan hari ini yang tadi kakak bilang adalah libur telah tiba. Adik-adik sekarang mungkin akan mendapatkan libur panjang dari sekolah, tapi mungkin nggak bisa kemana-mana karena lagi pandemi. Mungkin ada rencana dari tahun lalu papa mama mau ajak adik-adik jalan-jalan, tapi harus dibatalkan. Jadi adik-adik nggak boleh main keluar, tapi juga harus di rumah selama libur panjang. Dan adik-adik mungkin merasa dalam hati nggak terima, merasa bosan, merasa kecewa sama keadaan yang ada. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau berpesan sama adik-adik bahwa keadaan yang ada itu nggak boleh membuat adik-adik jadi langsung cepat marah, tidak bersyukur ya. Jadi tetap harus menjaga hati adik-adik yang merupakan rumahnya adik-adik itu tetap bersih, tetap sukacita, tetap penuh dengan damai sejahtera. Jadi yang pertama adalah adik-adik bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan lewat liburan ini. Adik-adik bisa mungkin lebih banyak aktivitas bermain sama keluarga, mungkin lebih dekat sama kakak adik, sama papa mama, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seru di dalam rumah. Jadi lakukanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ya, bukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mengecewakan Tuhan. Kemudian yang kedua, meskipun belum ada sekolah minggu tatap muka selama adik-adik sekarang di rumah nggak bisa ke sekolah minggu, tapi tetap tidak boleh melupakan firman Tuhan yang ada ya. Jadi meskipun nggak ada kakak, nggak ada guru-guru yang lain yang bisa mengingatkan adik-adik setiap minggu, tapi adik-adik harus tetap ingat bahwa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu adalah yang terpenting dan terutama. Jadi nggak boleh lupa ya. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap punya dasar firman dalam setiap pikiran kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita ya. Jadi dalam pikiran adik-adik, dalam perbuatan adik-adik, dalam perkataan adik-adik itu harus selalu memiliki dasar firman Tuhan. Dalam mau bertindak, berkata-kata, berpikir apapun itu harus hal-hal yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya masih di ayat yang tadi, di dalam Kolose 3 ayat 17, tapi hanya bagian B. Kolose 3 ayat 17b. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, itu aja ayat hafalannya. Semoga adik-adik di rumah mendengarkan firman ini dan firmannya boleh masuk ke dalam hati adik-adik, bahwa kita harus, meskipun liburan panjang tapi nggak bisa kemana-mana, mungkin adik-adik merasa bosan, tapi harus tetap bisa menjaga hati adik-adik, tetap sukacita ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kakak akan pimpin doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk tetap ada di sini, dan kami tadi barusan sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Dalam libur panjang nanti yang akan kami hadapi Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu saja, yang berkenan di hadapan-Mu dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami mau menjaga hati kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, semua kami mau lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Pimpin kami Tuhan, meskipun mungkin kami merasa bosan, kami mau Tuhan tetap ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Cici. Tanggal 25 hari Natal sudah mau dekat nih. Adik-adik udah siapin apa buat papa dan mama? Nah, Cici mau bawain kreativitas yang simpel aja untuk adik-adik bisa membuatkan kartu Natal untuk mama dan papa di rumah. Seperti ini. Yuk kita ikutin langkah-langkahnya. Nah, adik-adik alat dan bahannya, adik-adik bisa siapkan gunting, kertas buffalo, kertas HVS, ada pulpen, ada glue stick, ada double tip, sama kertas origami. Nanti untuk hiasannya adik-adik bisa persiapkan pensel warna atau manik-manik gitu ya adik-adik. Nah, kita mulai aja yuk. Pertama-tama kita bagi dua dulu ya kertas HVS-nya. Ini untuk jadi dasar kartunya ya nanti. Nah, ini kan kebesaran. Kita bisa gunting sedikit ya adik-adik. Kita gunting sedikit ya. Kira-kira 1,5 cm. Nah, bagian ujungnya juga sama ya. Kira-kira 1 cm saja cukup. Kalau sudah, kertas buffalo-nya kita bagi dua juga ya adik-adik. Nah, lalu kita taruh kertas HVS ini di tengah. Jadi seperti ini ya, kalau dibuka. Nah, adik-adik bisa rekatkan dulu dengan menggunakan glue stick. Atau kalau adik-adik mau pakai double tip juga boleh. Lalu kita ambil kertas warna origami untuk kita buat pohon Natalnya. Adik-adik boleh ambil warna apa aja ya. Nah, adik-adik kita mau bikin pohon Natalnya ya. Nanti adik-adik bisa gunakan kertas warna-warna apa aja dan kita potong nanti persegi panjang, mulai dari ukuran yang kecil sampai nanti ukuran yang besar. Kita gambar dulu ya polanya adik-adik. Ini untuk kotak yang pertama, kita bisa gunting. Nah, adik-adik kita siapkan ya. Nanti adik-adik boleh potong sendiri di rumah dari ukuran persegi panjang yang kecil sampai persegi panjang yang besar. Nah, ukuran ini harus bisa dilipat segitiga seperti ini adik-adik. Jadi ukurannya harus nanti sama, membentuk segitiga seperti ini. Ini ya adik-adik.
Kalau lebih nanti ini bisa kita gunting dulu, bisa kita potong, kita rapikan. Nah, jadi ukuran nanti bisa kita bentuk seperti ini, lalu kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Nah, seperti ini adik-adik ya, siapkan ya. Nah, kita mau bikin pohon Natal seperti ini. Ya. Ini kalau sudah, kita lem dulu ya bagian belakangnya supaya rekat. Jadi deh pohon Natalnya. Lalu kita ambil kertas lagi untuk kita gambarkan bintang ya adik-adik. Lalu kita potong. Lalu kita tempel di atas bagian atasnya ya adik-adik. Seperti ini. Jadi deh kartu Natal adik-adik. Kita buka seperti ini. Nanti adik-adik bisa buat tulisan Merry Christmas di sebelah sini ya adik-adik. Adik-adik bisa kasih pesan Natal untuk papa dan mama di rumah. Seperti ini adik-adik. Nah, nanti di bagian depan sini adik-adik bisa hias ya. Cici mau tambahkan bentuk hati. Lalu kita tempel di bagian depan. Kalau adik-adik ada pita, bisa adik-adik pakai juga, biar nanti hasilnya lebih bagus. Ini sudah jadi deh adik-adik kartu Natalnya. Nanti adik-adik bisa hias lagi ya di rumah, bisa ditambahkan manik-manik untuk menghias. Dan bagian depan mungkin adik-adik mau kasih pita juga bisa. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17b. Kak Win ulang, Kolose 3 ayat yang ke-17b yang berbunyi, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Happy Birthday Jesus. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and light and the presents
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa, tundukkan kepala, lipat tangan, ikuti kakak berdoa di dalam hati saja. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami. Biarlah apapun yang kami perkatakan, kami perbuat, kami mau lakukan semuanya untuk Tuhan, dan kami mau lakukan di dalam nama Tuhan. Dan kami akan selalu bersyukur ya Bapa untuk segala apapun yang kami lakukan bagi Engkau saja ya Bapa. Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia kepada Engkau ya Bapa, yang selalu memandang Engkau dalam setiap apapun yang kami perbuat. Terima kasih ya banyak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati kesehatannya. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita kami akan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya. Amin.